Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allamal bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, malam ini kita dapat bersilaturahim dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani. Yang kedua, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi umat Islam yang baik dan benar. Yang ketiga, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita di sini menjadi murid Thariqah Shidhikiyah dengan mursyid Syekh Muhtarullah Al-Mujitaba yang telah memberikan kepada kita sekalian tuntunan-tuntunannya. Mudah-mudahan kita selalu dapat melanjutkan apa yang diajarkan kepada kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam perkembangan Shidhikiyah ada pasang, ada surut. Semua organisasi, semua kelompok masyarakat, termasuk RT, RW itu pasti ada naik, turun, gelombang, pasang. Ada teori pendulum, teori lonceng. Dulu itu di Perancis kalau mau memenggal kepalanya penjahat itu pakai pendulum namanya, pisau, ke kiri, perut, mati. Kalau kita lihat lonceng, jam, ke kiri, ke kanan. Itu namanya teori pendulum. Kadang-kadang ke kiri, sekarang musimnya COVID, nanti hilang COVID-nya. Nanti berapa lama lagi kembali lagi. Malaria, demam berdarah, pasti kembali. Jadi itu eranya pasti dia dari ke kanan ke kiri kembali selalu. Itu yang saya pahami. Kemudian di dalam perjuangan, suatu organisasi di mana kita bisa melihat negara komunis dulu itu dianggap negara miskin, ya, Cina, Rusia, dan lain sebagainya. Tapi kita melihat sekarang kesuksesan mereka dengan aliran komunisnya. Tata caranya memang dengan kekerasan. Kita anti komunis karena kita tidak menginginkan kekerasan. Dengan kelembutan, apalagi kita umat Islam tidak ingin satu kekerasan. Pasti dengan kelembutan, pemahaman, kerjasama yang baik. Itu dasar dari ajaran Islam. Nah, kemudian kita lihat lagi perkembangan negara-negara Saudi, Jazirah Arab. Terkenal dengan kayanya akan minyak. Tapi sekarang mereka juga krisis. Kok bisa? Ya itulah Allah berkehendak. Mereka juga krisis, minyaknya sudah mau habis. Yang enak di Indonesia, minyak ada terus. Tidak ada minyak, goreng kelapa jadi minyak. Itu tidak habis-habisnya di Indonesia. Karena kita punya negara yang makmur. Berkat rahmat Allah, kita didapatkan satu negara yang namanya Republik Indonesia ini. Itu syukur kita. Jadi kalau dulu di zaman perjuangan melawan Belanda, Belanda itu menyebut pejuang ini ekstremis pemberontak. Tapi di mata kita, dia seorang pejuang, memperjuangkan berdirinya negara Republik Indonesia dengan kemerdekaan bangsa. Itu pejuang, tapi di mata Belanda, ekstremis pemberontak, ditembak, dibunuh oleh Belanda. Karena dari sudut pandang mana dia melihatnya. Pernah mursyid menceritakan akan perbandingan agama. Orang Hindu itu dewanya banyak. Dewa Siwa, Brahma, apalagi itu banyak lah. Itu sebetulnya Tuhannya satu. Cuman mereka sudut pandangnya mana yang dilihat. Misalnya saya. Nama saya Dasaat. Ya. Anak saya manggil saya Papa. Istri saya panggil saya misalnya Mas lah. Ya, istri saya. Cucu saya panggil saya Yang atau Opa. Dari sudut pandang mana? Padahal saya tetap satu orang ini.
Kemudian dari teman saya ada panggil Mas, ada Mas. Ada yang saya bilangkan manggil saya Dik karena dia lebih tua. Dari sudut pandang mana, padahal Tuhannya ya satu itu. Bisa mengerti ya? Jadi sudut pandang mana dia memandangnya, orang melihatnya seperti itu. Jadi dewa siwa ini perusak, dewa. Itu sifat. Kenapa Allah menurunkan tsunami? Maksud dibilang Allah itu kayak siwa? Ya enggak. Menurunkan gempa, menurunkan banjir, menurunkan longsor. Sampai-sampai pernah satu hari Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat. Waktu Rasulullah mau pergi ke rumahnya sahabatnya mungkin. Di tengah jalan dia bertemu dengan sahabat. Ya Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, kenapa itu di daerah dulu itu di Jazirah Arab ada tsunami? Begitu hebatnya yang mati ribuan. Bahkan di sana yang mati ya ustadznya, ya mursidnya, ya ikut mati karena gempa dan tsunami itu. Mestinya orang baik-baik tidak usah mati Rasulullah. Tapi itu adalah kehendak Allah. Terus Rasul tidak menjawab. Tidak sampai satu tempat di bawah pohon. Kamu tunggu saya di sini. Nanti saya pulang, kamu tak hampiri. Pergilah Rasulullah jalan sendiri, pulang jemput. Ayo, assalamualaikum, ayo jalan lagi. Dia cerita sahabat. Alhamdulillah Rasulullah, saya tadi duduk di situ ternyata sarangnya semut. Semut merah, padahal saya digigit semuanya. Terus kamu lakukan, tak injak-injak semua semutnya itu. Banyak yang mati, banyak. Yang gigit kamu mati. Yang tidak gigit tetap mati. Itu, kamu baru manusia bersifat yang tidak menggigit kamu pun kamu injak. Karena kondisi semacam itu kamu sudah tidak tanya mana yang gigit, mana yang enggak. Campur jadi satu, injak semuanya. Nah, semacam itulah Allah menghukum, menurunkan musibahnya. Tidak memilih. Nah, seperti yang terjadi di Jepang kemarin. Orang baik-baik di Jepang sudah habis kena tsunami. Rata. Tapi yang itulah kehendak Allah. Kemarin juga tahun berapa itu di Bantul. Ada tsunami, gempa. Ya, rumahnya orang miskin-miskin kena gempa hancur. Tapi Allah mengendaki seperti itu. Bukan musibah yang untuk asal dipilih. Ini sing maling tok sebelah kini dipateni kabeh ya enggak. Ono sing kiai, ono mursidi, ono ulama hancur semuanya kena musibah itu. Jadi dia tidak berpikir bahwa seperti itulah Allah yang menurunkan azabnya. Jadi dari sudut pandang mana engkau melihat? Nah, di dalam ajaran Islam disebutkan hanya satu sudut pandangmu. Karena Allah. Mau gempa, mau hujan, mau banjir, semua karena Allah. Jadi kalau ada gempa, ada orang celaka, kita oleh mursyid diajarkan membaca dulu Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Baru mengucapkan Alhamdulillah saya tidak kena musibah itu. Jadi jangan dulu Alhamdulillah saya tidak kena gempa, Alhamdulillah rumah saya tidak longsor, tidak kebakaran. Baca dulu Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Baru menyebutkan Alhamdulillah rumah saya tidak terbakar. Itu tata caranya, etisnya. Jadi jangan sampai lupa Alhamdulillah rumah saya tidak terbakar. Pernah satu hari datang orang ke rumah saya jam 7 pagi. Dia menceritakan masalah neneknya. Sudah 95 tahun, sudah tidak bisa bangun, sakit keras saja. Masuk keluar rumah sakit, cucu-cucunya ini sudah juga tidak seberapa punya, tapi ngurusi neneknya. Datang ke rumah, Pak tolong minta air doa. Saya tanya, sudah ikhlas semuakah kamu satu keluarga terhadap nenekmu? Sudah Pak, kasihan. Sudah menderita sekian tahun dari tempat tidur ke rumah sakit, kembali rumah sakit. Yang ngurus juga kasihan. Saya kasih air dia. Jam 10 telepon. Assalamualaikum Pak Dasa. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak, nenek saya sudah meninggal. Iki soro ini. Alhamdulillah nenek saya. Bukan begitu Mas. Ya Pak lupa. Innalillah dulu baru alhamdulillah nenek saya sudah terbebas dari penyakitnya. Beres sih. Enggak, alhamdulillah dulu. Saking senengnya ngawur mbak meninggal kok bilang alhamdulillah. Semacam itulah ya ceritanya. Terus ada lagi orang datang, Pak, saya itu sudah 5 tahun Pak.
tidak punya keturunan yang ini, saya kasih air sama kasih doanya ya. Ya, 3 bulan datang dia. Pak, apa ini sudah 3 bulan, air sudah diminum, doa sudah dibaca, kok belum hamil? Lu kenapa? Suami saya layar Pak 6 bulan. Terus iku anak kucing kayak apa? Ya kan bojone mau hamil dari mana? Terus tidak mungkin lah. Seperti itu kan tidak logis ya. Jadi kadang-kadang kita itu terpatok dengan asal keinginan tok. Tidak ngurus suaminya layar sudah 6 bulan maunya hamil. Coba minum air sama berdoa sendiri. Jadi kucing. Ya itulah kadang-kadang ya. Jadi manusia ini cuma maunya saya berdoa, saya minum airnya langsung hamil. Terus mentang ambek sopo. Nah itu ya. Jadi kadang-kadang kita itu hanya memandang dari sudut kepentingan saya. Tidak memikirkan orang kepentingan lain. Yaitu tadi saya bilang, Belanda memandang pemberontak Indonesia itu pemberontak ekstremis lah ngomong-ngomong. Pembaki dimusuhi. Tapi dari sisi pejuang ini kita nyebutnya pejuang, bukan pemberontak. Itulah. Jadi kita waktu itu memang dipojokkan dengan itu. Pernah tahun 89, saya ke Belanda. Waktu di Belanda itu mereka mengira doktrinnya orang Indonesia itu kayak hutan belantara, biadab. Padahal tahun 89 saya ke sana. Untung saya kalau pergi itu bawa majalah waktu itu. Majalah Tempo, majalah Kartini saya bawa. Yang terbit bulan itu saya bawa. Rokok kretek saya bawa. Loh, ini Indonesia. Iya, ini Indonesia. Kalau kamu tidak percaya datang ke ini. Datang dia ke Surabaya. Saya ajak jalan-jalan ke Malang. Loh kok bagus ya. Kok bagus. Kono-kono tinggalin omane tembok dukur kabeh. Kan sing dukur lemah omamu. Apartemen kabeh sempit-sempit. Itu sudah bangga dia hidup di Belanda. Cuman kamu kerja bisa makan, bisa itu. Tapi tidak ikut punya itu bangunan. Kalau di sini punya saya. Sertifikat baca. Punya saya. Gitu. Bedanya itu kayaknya hebat. Pernah juga ada orang Jepang datang ke sini. Dia itu kalau di sini dipanggil Sacho, bos pabrik orang Jepang. Terus saya undang ke rumah saya. Ajak makan-makan. Ini rumah kamu? Iya. Ini mobilmu? Iya. 3 padahal motornya tonggo. Iya 3 ini mobil saya. Sopir 5 nganggur tidur semua gak mana. Hebat kamu ya kaya. Nah kono dek nok kene pos sadasian. Nah kono numpak tram lek nyambut gawe. Nok kene dihormat-hormati kaya raja ngono. Napa? Wong Jepang uripe nok kono padha ambek rusun. Kok sombong sampai kene? Gak perlu sombong kan? Masih rusun. Tapi kan itulah yang dia andalkan orang Belanda. Toko kene jajasan diwedeni. Jadi kalau ada acara selalu dikatakan bila mana ada kekurangan kami minta maaf. Iku urukane londo. Ajaran Belanda selalu minta maaf. Padahal kan sing salah kan. Wis ngundang, kasih makan, minta maaf ae. Duh, ndak ada maaf buat apa minta maaf, ndak ada yang salah kok. Sampai diundang datang alhamdulillah. Mosok ndak enak Pak ini capcay enak karu-karuan capcay rasa kulit gak ndak mungkin lah. Jadi seperti itu selalu didikan Belanda, minta maaf, minta maaf. Kalau angkatan udara, mohon maaf setinggi-tingginya, itu angkatan udara biasa. Di angkatan darat, mohon maaf seluas-luasnya angkatan darat. Di angkatan laut, mohon maaf sedalam-dalamnya angkatan laut. Lain-lain. Jadi dilihat yang nyambut itu siapa. Mohon maaf ya setinggi-tingginya. Itu angkatan udara. Jadi bisa ditahu. Lek polisi mohon maaf sebanyak-banyaknya. Ngono kan banyak deh oleh. Jadi gitu. Jadi si guyon ojo digawakno polisi nek ngene. Jadi itu ceritanya. Jadi di situ letaknya cara kita dididik Belanda. Saya pernah tak ditanya orang, "Pak, bagaimana memanage sesuatu perusahaan warung apa?" Kamu jangan model manajemen Belanda. Belanda itu pakai dasi, pakai jas, duduk di belakang meja, salaman. Jadi ingin dihormati. Tapi disapu dengan Jepang, itu namanya manajemen tepuk bahu. Apa kabar? Anakmu, bojomu sehat. Itu manajemen Jepang. Kalah manajemen Belanda sama Amerika. Wis pudar entek produk Jepang semua. Karena manajemennya dia bersahabat dengan orang yang kerja. Ya apa kabarmu? Saling menghormat. Selamat pagi, selamat malam. Orang Jepang sampai diluk kayak rokok itu. Karena itu menghormati. Jadi yang ada security apa anakmu itu. Itu yang dipakai teori itu yang dipakai Dahlan Iskan untuk memanage Jawa Pos. Jawa Pos pada tahun
78 itu bangkrut. Yang ada di sini 2 koran. Satu Jawa Pos pagi, yang satu Surabaya Pos sore. Kalau yang Surabaya Pos biasanya orang-orang kaya-kaya, langganannya sore, baca koran sore. Kalau yang pagi itu Cino tok Jawa Pos itu, koran Cino. Bangkrut, diserahkan ke Dahlan Iskan. Apa yang dia lakukan Dahlan Iskan? Manajemen tepuk bahu. Jadi waktu itu kalau pagi jam 6, seluruh perapatan itu pegawai Jawa Pos semua jualan koran. Pejabatnya mau sekretarisnya wayu-wayu jual koran jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Masuk kantor. Dia itu mencetak numpang Surabaya Pos. Surabaya Pos nyetaknya pagi untuk koran sore. Dia minta dicetakkan malam untuk koran pagi. Nanti setelah korannya laku dia bayar. Di akhir cerita Surabaya kok kolab Surabaya Pos. Jawa Pos ya berjaya ganti numpang cetak. Tapi di situ yang saya lihat Dahlan Iskan. Dia itu memanage korannya itu enggak dari kantornya di dalam terus jas-jasan, enggak. Dia dari lobinya luar itu. Duduk-duduk panggil, Mas, marketing manajernya, bagian iklannya dipanggil, tukang sapu. Pak, sampeannya apa? Sehat-sehat punya. Sampun Pak, sampun sehat. Di situ caranya. Manajemen kemanusiaan. Tapi dia mendasarkan manajemen tepuk bahunya Belanda. Itu satu teori. Kemudian ada lagi buku judulnya Perang Sun Tzu. Perang Sun Tzu itu perang yang harus bagaimana caranya menang. Tapi tanpa bertempur, tanpa korban jiwa. Apa coba lihat sekarang. Cina itu tidak pernah bertempur melawan kita di sini. Tapi dia menguasai, menang dia. Karena kehebatan bangsa ini mau gak lapo-lapo. Cina menguasai segala lini di Indonesia ini. Mulai yang melarat sampai suki Cina kabeh ono. Kita minggir. Omae nok bengkor ada dharma, omae konco kowe sama kabeh minggir munang di kabeh minggat. Dibeli orang Cina. Dia menguasai tanpa berperang. Kita diadu domba. Itu ceritanya. Perang Sun Tzu, baca bukunya. Angel ya. Perang Sun Tzu. Cina, teori perangnya Cina. Bagaimana saya menang tanpa pengorbanan. Tapi dia masuk pelan. Mulai zaman Jepang enak deh. Zaman Londo enak deh. Metunane Londo enak deh. Begitu zaman Republik tetap enak deh. Di situ caranya dia berperang. Tahun 80 berapa itu kalau rumah saya di Brawijaya, saya joggingnya di Galaxy Mall. Masih Galaxy Tok Mall itu cuma satu. Jalan itu sepi kalau jalan. Jadi saya olahraga di sana. Di situ berkumpul orang-orang Cina, pedagang-pedagang Surabaya. Di situ dia menentukan harga hari ini gulane undakno 1000. Di situ sambil jalan pagi. Sing wong kene cek tangi turu bonang pasar wis mundak 1000. Kok mundak ya mundak panjen. Di situ jalan pagi itu dilaksanakan. Undakno 1000 dina iki. Undakno 2000 maneh. Apapun dibicarakan sambil jalan pagi. Bangsaku gak ono sing melok turu kabeh. Ya. Nah, inilah yang perlu kita bangkitkan semangat perang Sun Tzu. Harus menang tanpa pengorbanan manusia. Itu yang harus kita letakkan. Nah, sampailah nanti ujung-ujungnya Indonesia Raya, Indonesia kaya, bangsa yang makmur. Itu harus kita gapai. Dengan cara itu. Kalau kita cara, wah, mana bisa, wis gak usum, santet-santetan, wis gak usum, larang nyantet saiki iku. Ate dukune wis saras-sarasen, wis doyan nang mall, biasanya menyanan. Nah itu ya, jadi kalau sudah sampai pada titik itu, kita harus tahu. Belanjalah kepada toko kecil. Toko ini masuk aja, 1000 tuku naik lah. Ibu-ibu biasanya keberatan, 1000 aja nyang jangan. Jadi ojo tuku nang Indomaret, Alfamart, ojo. Hindari itu. Beli di toko-toko yang kecil-kecil di samping-samping. Amerika biar bisa hidup, bisa ada sedekahnya. Kono kan sedekah blas di PKB duit. Nah, inilah yang saya tekankan. Kita perjuangkan bangsa dan negara ini untuk menjadi Indonesia Raya merdeka kaya. Untung Indonesia kaya, dikorupsi piro gak entek duit. Dikeduk ono duit. Sama dengan ini. Suatu yang tidak masuk akal. Sapi dipotong berapa ribu ekor tiap hari. Dipotong seluruh Indonesia. Tiap hari potong sapi. Jumlahnya wis gak tahu lah. Tapi padahal dia ini melahirkan tuh sekian tahun baru lahir situ. Kok ono sapi gak entek. Ikan
Ikan dulu, zaman dulu orang mancing, sekarang menjala pakai pukat harimau, ono kapal induk iwak sak kerokan iku entek. Tapi besok ono mana iwak iku gak entek. Itu mukjizat untuk manusia. Jangan sembarang bilang, oh gampang, ikan banyak di laut. Loh, siapa yang membuat ikan seperti banyaknya segitu? Kepiting sing bertelur sentek. Cik mana kepiting gak mari-mari? Dari mana bisa begitu banyak? Sampai kepiting mahal. Lobster ya gitu, diambil tiap hari orang Bali, orang Bulu, diekspor. Ada eksportor ikan di sini soalnya. Jadi diambil, tidak habis-habis. Itu Allah menyiapkan untuk manusia, bukan untuk siapa-siapa. Diambil, datang lagi, diambil, datang lagi. Nah, itulah kenikmatan yang diberikan Allah kepada manusia. Tapi manusia ini tidak pernah bersyukur. Lek ayam dipotong akeh sih, gampang. Lek ayam netes gampang. Tapi sapi loh. Kambing, berapa lama dia hamil, berapa lama dia melahirkan situ, sapi situ. Untuk dipotong tidak ada jumlah segitu, tapi ada terus. Itulah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita manusia. Allah menciptakan bumi dan isinya untuk manusia, bukan untuk siapa-siapa. Nah, ekosistem kehidupan ini harus berjalan. Nyamuk jangan dibunuh. Usirnya keluar ya. Ojo dibunuh karena ada sesuatu yang tergantung kepada nyamuk. Cecek gak mangan nyamuk kate mangan apa? Pitik, gak mungkin. Jadi itu sudah ekosistem kehidupan tanaman-tanaman. Rasul mengatakan, kalau kamu makan apa bijinya, tanam. Gak tahu nanti siapa yang makan, gak ngurus. Pokoknya tanam yang layak. Biarkan dia tumbuh. Nah, itulah kita menghisap oksigen, gak bayar. Sak menake gak bayar. Rumah sakit itu larang. Dihitung itu jam-jaman. Nah itu sekarang gini bebas. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Banyak membaca itu, bersyukur kau. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku akan kutambah. Rahasianya di situ. Barang siapa yang tidak mau mensyukuri nikmatku, tunggu azabku akan lebih pedih. Sampean tangi turu iso melek, alhamdulillah. Gak tunggu cekawan, golek kopi, golek rokok segala macam. Gak terima kasih sama sekali kepada Allah kamu. Kamu tidur saudaranya mati. Kalau Pak tidak bangun lagi sudah mati. Jadi berpikirlah bahwa karena bisa hadir di sini kita sekalian karena Allah. Mata bisa melihat, kaki bisa berjalan, orang di rumah sakit diamputasi kakinya banyak. Sampai mau rumah sakit banyak. Kalau sudah sakit, ya Allah, ampun, sakit, baru ingat Allah. Begitu dalam zona nyaman, wabillahi taufiq wal hidayah. Zona nyaman. Ada kemarin kejadian, murid tahun 2000 berapa? Biasa, zona nyaman, sudah punya truk banyak, mobil, bangkrut. Tidak pernah muncul, gak pernah pemane kausaran. Datang, Pak, apa? Ini Pak, dikasih surat dari bank, rumahnya mau dilelang, seminggu lagi. Terus, kenapa? Ya ini apa jalan keluarnya? Iku ono pintu kono tuwa. Gak usah takok jalan keluar iku minggu, ono bemo Pak. Oh. Itu jalan keluar. Istri saya sudah semaput Pak saya. Ya jelas, rumah mau dilelang gak semaput. Nah, sudah saya ingatkan berapa tahun, jangan hati-hati kamu. Rupanya zona nyaman ini membuat dia lupa lah. Sudah mau dilelang baru datang. Hanya Pak, tolong Pak ya Pak. Saya tidak bisa menolong. Terus saya bilang, hanya Allah yang bisa menolong kamu. Kamu sholat toh, tahajud toh, zikir. Oh, tidak bisa Pak, sudah tidak karu-karuan. Lu terus kamu apa terusan? Saya suruh mendoakan, ya gak paten turu po, timbang dongak nokon. Kan gitu ya. Disuruh sholat berdoa sudah tidak bisa katanya. Kepikiran lu, urusanmu kepikiran. Jangan melibatkan saya untuk mendoakan kamu tidak mendoakan dirimu kok. Ya kan gitu ya. Terus saya bilang, tolong Pak, gini, saya kasih jalan keluar, saya bahasa hukum. Ya, kamu bikin surat ke banknya, mohon pengunduran waktu karena corona, sebujuk anak corona, gak apa-apa. Minta waktu 2 tahun. Terus kirim lagi ke Bank Indonesia, ke OJK. Apa itu Pak? OJK. Wah, sorry. OJK karo. Otoritas Jasa Keuangan itu yang mengatur keuangan semua bank. Di bawah perintah. Alamatnya di mana, Pak? Duh. Qualified tak alamat barang. Iki lek cilik tak selentik.
Wis duwe wong. Sudah bikin, saya tidak bisa bikin surat. Lah cari kon wis pinter, enggak ya? Enggak saya cari, dia bikin surat. Ini Pak, di WA. Sudah bagus, tujukan ke banknya, tembusan kepada Bank Indonesia dan OJK. Alamatnya Bank Indonesia itu mana Pak? OJK di mana? Saya WA teman-teman, saya tidak sampai 5 menit alamatnya. Bank Indonesia sampai OJK kirim. Sudah pengunduran, karena musim corona ini kamu masih dapat keistimewaan. Kalau tidak corona, wis dilelang omamu. Nah, itulah. Jangan sembrono pada waktu sudah sampai zona nyaman. Wis enak-enakan, bikin blonjo, tok ngalung itu akhirnya duit bank iku mah digawe blonjo. Digawe gak karo dipikir mbahe sing bayar. Ah, itulah saya ingatkan malam ini. Kembali dan jalani rutin apa yang kamu inginkan. Kalau kamu malas berdoa, malas benturkan dengan keinginanmu. Tapi keinginan ojo cili-cili. Ya Allah, kula bede supaya gak ada kios. Oh, kios dijongakno kowe hotel ngono lho, mall ngono lho. Dadi mesisan meminta iku ojo tanggung-tanggung. Ya lho, kula diparingi warung. Ya oleh warung, kontrak warung. Ya oleh kontrak temenan. Gak duwe warung. Jadi benturkan dengan keinginanmu yang besar. Bung Karno sampai bilang gini, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jangan mental tempe. Tempe beriku murah, saya larang tempe. Gak kena mental. Larang saya tempe. Gantungkan cita-citamu. Ojo saya nyungkuk nomene bangun. Kulo niki kontrak Pak. Terus mana? Waran, ya Allah, saya pingin tuh punya toko untuk saya bikin gini. Rumah yang besar, iso gawe kausaran ngono lho. Ojo rumah yang kamar 2, apartemen. Gak kena gawe kausaran. Mendayon lugu njobo, sumuk ape, sing nyaman. Jadi paskan maunya apa? Wis gak apa-apa, gak masuk akal, gak apa-apa. Oh, dongonya Nabi Ibrahim yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Min amrillahi rahmatullahi wal barokah. Kalau Allah menginginkan rahmat barokah kepadamu, siapa yang bisa menghalangi? Tidak ada. Itulah intinya. Jadi kalau kau saran ini aja, lo meniki belanja listrik, ya oleh duit listrik tok. Sing liyane gak katut. Ngono lho, njaluk sugih donya akhirat sekalian, ya. Allah pasti mengabulkan. Mau sakno rek wis suwe wong ndonga. Ojo seminggu sampun Pak kula sak wulan mendonga gak oleh apa-apa. Lah kon mendonga gak karu-karuan ngono. Iling PT, iling iki, mendonga apa iku? Khusuk kan, sekali tempo cuman 10 menit khusuk doa. Kalau kamu sholat, bayangkan kamu menghadap Allah, kamu rukuk di hadapan Allah, kamu sujud di hadapan Allah. Itu yang penting. Jadi bukan sholat, saya sudah sholat Pak, ya sholat kayak apa? Kan gitu ya. Sama lah kalau kita beli satu barang. Ada yang KW1, KW2, KW3. KW10 paling murah itu. Sedina digawe suwek kabeh kathoke. Digawe ngangkat krek. Aduh. Wis kakatokan. Jadi begitu. Jadi kita minta yang KW1 lah. Allah pasti tidak akan menghindari mengabulkan. Apalagi kalau malam Jumat Allah mengatakan orang yang berdoa di malam Jumat seperti aku ini dipaksa untuk mengabulkan doanya. Jadi ojo malam Jumat tok. Ya sedekah malam Jumat tok. Kenapa? Jumat barokah, Pak. Kon kira melarat itu mangani Jumat tok ngono ta? Jumat sampai Jumat. Iku barokah kabeh kon sedekah ngenteni Jumat. Banyak yang tanya Pak Iwan ini kok. Korbane Pak Iwan ndak mau Pak ikut Jumat. Sabtu gak gelem, Minggu gak gelem. Bukan barokah Pak. Ngawur. Allah menciptakan seminggu ping 7 ya, Pak. Kok tidak barokah? Semuanya barokah. Ya. Jadi saya bilang ini untuk barokah hari Jumat. Tapi ono sing Senin, ono sing Selasa, ono gini banyune. Dan air ini yang kita pilih, saya pikir orang-orang itu dampaknya luar biasa. Saya tidak pernah hanya cerita ada yang tidak bisa jalan, sudah bisa lari. Buantar mana kebablasan nih ya. Wis gak iso bangun, bisa bangun. Pernah saya tanya, ada yang mati bisa hidup? Ya enggak Pak, nah bisa itu. Sampai ini kok ngono emosi ini mendungo. Jadi itu, jadi ada yang lucu. Dia sudah tidak bisa bangun, udah lama tahun. Bisa bangun, wah keluar sehat. Alhamdulillah aku sehat. Kari rabi ini sing durung. Senene ambek oleh kon niku melarat ya rabi tok ae. Itu cerita. Tapi cerita itulah saya ada ya. Tapi mereka bersyukur karena kita kasih air maku ini. Jadi nasi plus air maku dampaknya luar biasa. Itu saksinya
Ada yang membawakan tiap Jumat, Sabtu. Jadi orang miskin itu, apalagi bulan Ramadan. Pak, nanti diantarnya sore Pak, kenapa? Buat buka. Oh melarat kok poso, gak mungkin lah. Wong kurang mangan kok kon poso. Seternu isu iku mau. Adanya kalau dia puasa alhamdulillah. Tapi dia itu untuk makan hidup aja susah suruh puasa. Tidak wajib orang tidak mampu berpuasa. Orang miskin tidak diwajibkan berpuasa. Karena untuk kehidupannya dia. Untuk mencari nafkah. Wis melarat poso kon kerja kon mangan mati. Jadi itu ya. Jadi ingat, orang miskin tidak makan pada hari Jumat dok. Jumat sampai Jumat makan dia. Bahkan kalau bisa 2 kali, 3 kali seperti kita ini. Nah kita mangan isuk apa mangan soto mane awan mangan bengi sate men isuk dipalene maneh asam urat terakhir kan. Wis gak iso mlaku. Nah kan asam urat Pak kula nih. Kena asam urat, kena kolesterol macam-macam. Karena over semuanya. Ada tetangga saya. Saya tuh kalau sepedaan mesti ketemu dia orang Cina, gemuk sekali. Tapi kebayangnya gemur-gemur. Pak, woi. Kemarin masuk 3-4 bulan lalu, tidak pernah ketemu saya. Tapi tidak pernah nyari. Satu hari dia datang warung saya. Pak Dasat, paling Pak Dasat ini cari saya. Loh kemana ya? Ya saya nyari terus. Padahal ya gak lah. Lah apa boleh kon nganggur apa ya? Itu. Saya 4 bulan Pak opname. Loh sakit apa? Corona? Bukan Pak. Ya masuk corona itu saya pulang Pak. Habis beli pecel. Sampai rumah tidak bisa bangun saya Pak. Ngangkat tangan tidak bisa. Kaki apalagi. Terus saya diopname Pak, dibawa rumah sakit, ditransfusi, pindah rumah sakit ini. Tetap analisanya tidak ada, tetap ditransfusi. Apa yang kamu lakukan? Saya itu Pak ya, supaya sehat, minumnya aqua 1,5 galon satu hari. Lu, untung kan gak ketemu jagal waktu riyo. Dikira sapi gelonggong kon. Nah, minum over 1,5 galon satu hari, dikira sehat. Wong kan sepedaan kayak Putri Sulung ini, ya apa boleh mengalir air 1,5 galon. Tidak logis. Nah, kita berpikir logis lah. Antara pemasukan dengan pengeluaran dibuat seimbang. Jangan masuknya banyak disimpan. Oh, tadi ngendal kabeh malah sampai utuh ngendal kabeh ngelu tok. Kenapa? Ya mari mangan soto. Pirang mangkok telu. Wis entenono mati ngono mari ngono. Ya wes. Gak kena diobati lek ngono. Kane-kane kandhani ya. Kon itu payah apa ngono olahraga. Gak keringetan ya ngombe 1,5 galon. Sepeda ngono. Ayo Pak, ngono tok. Telunguran rumah sakit. Pek piro kon ya banyak Pak, 100 lebih. Coba kekno aku lak beres kon. Tak duduk kayak dom ngene cos metu banyune kon. Gak usah. Tapi untung gak ketemu jagal waktu riyo. Dikira sapi gelonggong. Cocok awake. Gitu kira-kira ya saya sampaikan menjadikan pelajaran ilustrasi dan jangan lupa dari sudut pandang mana engkau melihat. Ya, jangan hanya emosimu, kehendakmu, tapi perhatikan juga bagaimana yang layak untuk kehidupan. Output sama input harus seimbang. Kon penghasilanmu 5 juta, metuno 10 juta, kiri on mari ngono. Wis gak tanggung-tanggung lelang omamu. Mau oleh 5 juta ya tok nah 4 juta 1000 cek lebokno celengan. Enggak, entek 10. Nah terus liyane ngutang, ya iku teko iku online iku utang ngono. Sampai aku nih, Pak, temennya Bapak ndak bayar utangnya. Waduh gak melok kamu utang sih konco murid sidik kiai. Tapi kan gak eruh aku sapa. Ini karena mungkin di situ ada nomor saya semua kan oh ini mesti Pak, temennya Bapak ndak bayar utangnya. Sing di mana muridku sing bayar utang? Sini ae. Nyembus nang koli wae kan izin ya. Tapi gak melok ngutang, dua orang ngutang. Nah itulah sekarang ini kayak begitu kelakuan orang-orang utang-utang online. Enak tanpa jaminan, nyicil mencicil kon. Ngono ya. Jadi jangan lakukan itu. Input sama output harus seimbang. Berapa kamu dapat sisihkan untuk kehidupan. Dan sekali lagi kalau berdoa jangan tanggung-tanggung. Ojo ngene, ya Allah berikan istri 10 ora sepelakon. Ngawur gak oleh ya sing wajar. Kon gak iso mangan sego sak wakul njaluk sak wakul. Gak mungkin lah. Mangan sak piring ae lah ya. Gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini ada manfaatnya buat kita sekalian. Amin. Kita lanjut ke saran ya. Jadi mohonkan harapanmu malam ini jangan separuh-separuh ya, gantungkan keinginanmu setinggi langit.